Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Alim Aminuddin, guru PAI SD Negeri 01 Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, NIM 253212210. Saya melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 5 di SD Negeri 01 Botok bab 4 hidup lapang dengan berbagi pada subzakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yuk, hari ini kita sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, ayo salah satu pemimpin doa. Yuk. Siap, doa mulai. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk anak-anak, kita sudah berdoa. Yuk kita sebelum berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib. Yuk anak-anak berdiri semuanya ya. Puja-puja bangsa
siapa biar Pak Guru tahu. Yang pertama, Kirdina, Gale, Fortuna, Kenzi, Fadil, Almira, Naira. Oh ya, yang tidak hadir siapa anak-anak? Oh, Robert sama Kenzi. Kenapa Robert tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Oh. Yuk kita anak kita doakan teman kita semoga cepat sembuh, pulih kembali, besok ikut belajar seperti kalian semuanya ya. Ya anak-anak, keluarkan buku materi pagi hari ini, keluarkan buku tulisnya, alat tulisnya keluarkan. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenal sedikit tentang zakat. Nah, hari ini anak-anak nanti belajar lebih dalamnya. Sebelumnya Pak Guru ingin mengecek apakah anak-anak tadi malam belajar ataupun tidak. Nah, apakah yang kalian ketahui tentang zakat? Yuk, nah, ini apa? Bab 4 yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sebelumnya anak-anak di rumah sering berbagi terhadap teman tetangga tidak? Alhamdulillah. Berarti anak-anak paling tidak sudah mempraktekkan, mengamalkan tentang berbagi terhadap tetangga kita, saudara kita. Lah, pada materi hari ini anak-anak berbaginya tidak berbagi pada biasanya, akan tetapi berbagi yang ada aturan dan ketentuannya menurut syariat Islam, yaitu tentang zakat. Zakat akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah atau manfaat dari perilaku berzakat. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan dalam sebuah kegiatan zakat. Jadi anak-anak nanti setelah belajar di materi zakat ini, paling tidak 4 yang harus anak-anak dapatkan dari tujuan pembelajaran ini. Pengertian zakat. Yo, bisa Pak Guru dibantu nih Mas, pengertian zakat secara bahasa apa? Nah, artinya secara bahasa zakat itu tumbuh, berkembang, mensucikan. Nah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Tapi zakat itu ada syaratnya, ada kadarnya. Tidak serta-merta anak-anak memberikan makan terhadap orang lain, tidak. Itu belum dikatakan zakat kalau belum memenuhi yang pertama syarat, yang kedua kadarnya, karena ada aturannya. Tidak sembarangan dalam memberikan zakat. Nah, otomatis kalau berzakat itu ada orang yang zakat dan ada orang yang menerima zakat. Nah, orang yang berzakat disebut apa, Nuha? Apa orang yang berzakat disebut apa? Apa? Disebut apa? Muzaki. Jadi muzaki itu orang yang membawa zakat mau dikasihkan kepada yang berhak, itu namanya muzaki. Orang yang berkewajiban zakat itu muzaki. Yang kedua, pastinya kalau ada orang yang memberi, pasti ada orang yang menerima. Orang yang menerima zakat disebut apa, Reza? Tepuk tangan buat Reza. Nah, mustahik itu orang yang menerima zakat.
nanti jumlahnya ada berapa? Nanti Pak Guru jelaskan lebih dalam lagi. Sampai sini materinya ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Naira ada pertanyaan? Nah, apa? Ada tidak? Zakat. Nah, sekarang kedudukan zakat. Zakat itu kedudukannya seperti apa Pak Guru? Nah, anak-anak sudah hafal rukun Islam? Nah, dia hafal enggak rukun Islam? Ya? Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, yang terakhir adalah ibadah haji. Nah, rukun Islam ada salah satunya zakat. Makanya zakat itu bagian dari rukun Islam. Nah, anak-anak yang mengaku beragama Islam berarti harus membayar zakat. Jangan sampai anak-anak meninggalkan zakat. Kalau meninggalkan zakat berarti anak-anak kena hukum apa? Dosa karena kewajiban. Yang selanjutnya, zakat itu memiliki 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ibadah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti itu bernilai apa? Bernilai apa? Ibadah. Kalau perintah Allah itu bernilai ibadah. Yang selanjutnya, karena zakat itu berkaitan dengan masyarakat, orang di sekitar kita, berarti zakat itu dimensinya dimensi sosial juga. Karena apa? Ada rasa empati, ada rasa mengasihi terhadap sesama masyarakat, tetangga sekitar kita. Nah, perintah berzakat itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yuk bersama-sama mau baca tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak dulu nanti baru kalian ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yo Pak Guru minta bantuannya Nadia membacakan artinya. Artinya tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan dukunglah beserta orang-orang yang rukun. Macam-macam zakat. Nah, Nuha, macam-macam zakat ada berapa? 2. Ada 2. Kenzi, zakat apa dan apa? Ada 2. Nah, zakat mal dan zakat fitrah. Ada yang sudah tahu apa itu zakat mal, Mas? Hah? Zakat mal adalah harta benda yang dikeluarkan apabila sudah mencapai hitungan tertentu. Alhamdulillah sudah mulai tahu apa itu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan apabila sudah mencapai hitungan tertentu. Jadi anak-anak mempunyai harta banyak, sudah mencapai nisab dan kepemilikan selama 1 tahun. Kalau kepemilikan sudah selama 1 tahun, maka anak-anak berhak wajib mengeluarkan zakat yang namanya zakat apa? Zakat mal. Yang kedua, Reza, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap musim pada bulan Ramadan berupa bahan makanan. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Berarti kalau anak-anak nanti malam itu sholat tarawih yang pertama malam 1 Ramadan, berarti pada saat itu
juga anak-anak sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah. Nanti dikeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu di Indonesia berupa makanan pokok, beras. Mungkin daerah lain makanan pokoknya gandum, ya bisa dikeluarkan dalam wujud gandum. Tapi kalau Indonesia karena makanan pokoknya berupa beras, ya yang dikeluarkan beras. Nanti besarannya ada yang tahu? Amira, besarannya dikeluarkan zakat fitrah berapa? 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 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Tapi kalau kita familiar mudah terhadap apa kilogram, kalau liter takarannya sulit. Liter itu biasanya di air itu pakaiannya pakai liter. Tapi kalau timbangan berat benda, satuan benda, biasanya lebih mudah pakai kilogram karena tetangga kita mungkin punya timbangan kilogram. Tapi kalau liter bagaimana caranya? Kan agak susah. Terus selanjutnya ketentuan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ada ketentuannya. Tidak serta-merta zakat fitrah itu bebas dikeluarkan. Wah, saya pengen keluarkan 1 karung. Ya tidak, ada aturannya. Kapan dikeluarkannya? Ada aturannya juga. Yang pertama, siapakah orang yang wajib membayar zakat? Yang pertama, Pak? Beragama Islam. Pak, ada Pak tetangga saya bukan beragama Islam membayar zakat. Kira-kira bagaimana? Sah tidak? Tidak sah anak-anak. Karena syarat utamanya harus beragama Islam. Tapi apakah boleh memberikan ikut-ikut orang yang beragama Islam memberikan beras? Boleh tidak? Boleh, tapi tidak ada pahalanya, tidak mendapatkan nilai ibadah dari Allah karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Dapatnya apa? Kalau orang bukan beragama Islam mengeluarkan beras, ikut-ikutan orang Islam mengeluarkan zakat, dapatnya apa? Pujian. Wah, orang itu bagus, cuma itu saja. Tapi kalau dari Allah tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, berasnya berkurang tapi tidak mendapatkan apa-apa karena tidak kewajiban. Beda dengan orang Islam, anak-anak beragama Islam semuanya mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat apa? Yang pertama mendapat pahala dari Allah karena bernilai ibadah. Yang kedua mendapatkan pujian dari orang lain juga. Kan dapatnya 2. Tapi kalau orang bukan beragama Islam dapatnya cuma satu saja. Yang kedua masih hidup di bulan Ramadan sang akhir. Walaupun anak-anak ada bayi yang lahir 30 Ramadan. Nah, lahir 30 Ramadan. Mengeluarkan zakat ya? Ya mengeluarkan zakat karena kewajiban. Siapapun anak kecil, balita yang baru lahir sampai tua renta wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan. Jadi siapa yang wajib? Kalau 1, 2 sudah dilalui, yang ketiga masih bisa mencukupi untuk makan besok sampai sehari, wajib bayar zakat. Makanya tidak heran kalau zakat fitrah itu semuanya membayar semua, walaupun nanti ada yang dapat juga. Selanjutnya, waktu membayar zakat mulai kapan sampai kapan? Nah, pasnya mulai 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau setelah Idul Fitri bagaimana Pak Guru? Kalian sudah kehukum dosa nanti. Nah, tapi juga masih kewajiban membayar zakat karena mempunyai hutang
Hutang apa? Hutang membayar zakat. Kita sekalian anak yuk. Nah sekarang besaran takaran dalam membayar zakat. Nah dia takarannya berapa? 3,5 liter atau 2,5 Nah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, jadi kalian harus tahu takarannya dalam membayar zakat. Sebelum berlanjut ke materinya tadi, itu Pak Du minta tolong salah satu maju ke depan membagikan soalnya. Nanti dikasihkan satu-satu ya. Nanti soalnya itu dikerjakan diskusi bersama kelompok, dikasih nama ya, dikasih nama, namanya siapa, dikasih nama. Nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan kelompoknya maju ke depan di sini ya. Nanti maju ke depan presentasi. Berapa total kilogram beras yang harus disiapkan Pak Budi untuk zakat fitrah? Jumlah anggota 8 orang, yaitu Pak Budi, istri, 3 anak, dan 2 orang tua, dan 1 keponakan, plus 1 tetangga, sama dengan 10 orang. Zakat fitrah dalam bentuk beras untuk 3 anak dan 1 keponakan, sama dengan 4 orang. Zakat fitrah per orang sama dengan 2,5 kg beras. Total beras 4 orang kali 25 kg sama dengan 10 kg beras. Berapa total uang yang harus dikeluarkan Pak Budi untuk zakat fitrah dalam bentuk uang? Zakat fitrah dalam bentuk uang. Nanti jangan lupa ya anak-anak salam dulu. Nah saya yuk maju, Bapak dua yuk maju semua. Sampaikanlah hasilnya dengan cara yang lantang ya. Jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hasilnya dibaca. Pak Budi memiliki keluarga besar yang terdiri dari dirinya sendiri, istri, Ayo. Yuk selanjutnya yuk terakhir kelompok 3 ayo maju ke depan. Yuk sampaikanlah dengan cara yang lantang keras ya, biar semuanya terdengar. Yuk. Berapa Ayo, total? salam dulu, jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa total beras yang harus dikeluarkan Pak Kakak untuk zakat fitrah keluarga dan total beras untuk zakat fitrah jumlah
kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Penerima zakat ada berapa? Ada 8. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. 8 yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Mustahik. Orang yang berhak menerima. Pertama adalah fakir. Nah, fakir itu seperti apa? Irgina. Fakir seperti orang yang membutuhkan. Nah, fakir itu orang yang membutuhkan. Nih Mas, ada yang tahu? Fakir apa? Orang yang tidak memiliki harta adalah miskin. Miskin itu siapa? Orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Yang ketiga yaitu amil. Amil atau pengurus zakat. Beda dengan panitia zakat. Kalau amil itu atas persetujuan dari pemerintah seperti kayak Basnas dan seperti lembaga-lembaga. Keempat, mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf itu apa, Mbak? Orang yang baru saja masuk Islam. Rikop itu mudahnya kalau sekarang itu pembantu. Bedanya pembantu sekarang dengan pembantu dahulu itu apa? Kalau pembantu dahulu namanya hamba sahaya, tapi tidak memiliki bayaran. Kalau sekarang pembantu yang dapat bayaran itu tidak termasuk rikop. Makanya beda. Hamba sahaya zaman sekarang sudah tidak ada. Karena apa? Sekarang itu sudah digaji, dibayar. Yang keenam, gharim. Orang yang berutang. Pak, orang yang berutang boleh menerima zakat? Boleh. Tapi dengan ketentuan apa? Ketentuan orang yang berutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Fisabilillah itu siapa, Pak Guru? Fisabilillah itu orang yang berjuang untuk agama. Yang selanjutnya Ibnu Sabil atau orang sampai sini anak-anak sudah paham semuanya? Ulangi lagi. Fadil, yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Pintar sekali, berarti sudah paham. Nah, sekarang Pak Guru kasih soal. Membagikan satu-satu ini. Minta tolong Pak Guru. Yuk, nggak apa-apa 2 orang yuk, nggak apa-apa 2 anak maju, nggak apa-apa. Nanti ini Pak Guru tempel. Kalian nanti maju ke depan satu-satu ya. Nah ini ada nama-nama golongan. Nama-nama golongan beraneka macam. Nah kalian memilih golongan yang berhak menerima zakat. Nanti taruh sini. Yang satunya lagi golongan yang tidak berhak menerima zakat atau tidak boleh menerima zakat. Paham ya? Nah, anak-anak paham terhadap materinya tidak? Nah, lewat ini nanti anak-anak sudah paham tidak mengidentifikasi apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, golongan yang berhak menerima zakat. Amil berat ya? Berat, betul. Yang kedua miskin? Berat. Yang ketiga amil zakat. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Tadi anak yatim, betul atau salah? Betul. Orang tua yang ditanggung hidupnya, betul atau salah? Betul. Anak yatim? Betul. Orang non-Islam? 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, Ibnu Sabil dan gharim.
dikerjakan ya. Dikasih nama, jangan lupa dikerjakan, kasih nama kelasnya juga, jangan lupa. Bisa memberi kesimpulan yuk. Nah, maju yuk, Enji, maju ke depan. Nah, beri kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulan pada hari ini: 1. Zakat termasuk rukun Islam. 2. Hukum zakat adalah wajib. 3. Zakat merupakan perintah Allah setelah sholat. Nah, tepuk tangan anak-anak. Ini adalah kesimpulan pada materi zakat. Zakat adalah mensucikan, membersihkan. Yang kedua, zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Selanjutnya, golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Nah, setelah itu orang yang berzakat disebut muzaki. Orang yang menerima zakat disebut apa? Mustaqim. Bersama-sama membaca hamdalah. Yuk.